Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video Putra. Oke, hari ini Putra akan menceritakan alur cerita film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Sutradara dari film ini ialah Timo Tjahjanto, dibintangi oleh Chelsea Islan, Hadja Shahab, dan Widika Sitmore. Sebelum Putra bercerita, nonton dulu alur cerita film Sebelum Iblis Menjemput ayat 1, karena film ini ialah kelanjutannya. Oleh sebab itu, kalian harus menontonnya. Seperti biasa, jangan lupa sediakan selimut dan matikan lampu supaya agar Anda mendapatkan kesan-kesan horornya. Dan mungkin dia ada di belakang kalian. Jadi kalian harus hati-hati dan film dimulai. Scene pertama diperlihatkan seorang perempuan yang bernama Dewi datang ke rumah temannya, yaitu gadis. Dewi datang ke rumah gadis menanyai tentang mengapa gadis tidak pernah kembali berkumpul dengan saudara-saudari yang lain. Gadis menjawab, "Karena aku diganggu oleh Pak Ayub." Setelah berbincang-bincang, Dewi keluar dan menelpon. Ternyata yang menelpon itu ialah Budi. Ternyata kedatangan Dewi ke rumah gadis ternyata ingin membawa gadis ke psikiater. Setelah Dewi menelpon, Dewi duduk dan membaca beberapa lembaran koran yang berisi tentang Lesmana sudah meninggal dan Alfi dan Nara diminta keterangan atas kematian keluarga Laksmi. Scene berpindah. Di pagi hari, gadis bangun dan mencari Dewi. Dan tiba-tiba di dapur, gadis melihat tetesan darah dari atas. Dan saat gadis melihat ke atas, ternyata darah itu berasal dari Dewi. Ternyata Dewi meninggal dari atas atap dan di tengah pentagram setan. Gadis menangis atas kematian dari Dewi. Di sisi lain, Alfi dan Nara berada di suatu apartemen. Sekarang mereka tinggal berdua. Alfi datang ke kamar Nara dan melihat Nara sedang melihat foto abangnya. Alfi mengatakan kepada Nara untuk semangat dan mengikhlaskan mereka. Setelah itu, Alfi meninggalkan Nara dan pergi ke tempat tidur. Sebelum tidur, Alfi bermain lampu. Tiba-tiba terdengar suara halus. Scene berpindah. Alfi bangun dan melihat ada seseorang yang datang. Dia langsung memukuli orang itu, tetapi dia disetrum dan Alfi pingsan. Scene berpindah, di mana Alfi sadar dalam kondisi terikat. Alfi berbicara kepada seseorang, dia bernama Budi, lalu disusul kawannya Budi. Mereka adalah Jenar dan Leo. Jenar meminta maaf kepada Alfi karena membawa Alfi dan Nara dengan tidak sopan. Jenar memberikan pakaian untuk Alfi. Setelah Alfi mengganti baju, Alfi langsung menelusuri terutama ruang atap. Alfi merasakan ada hal-hal yang aneh, sampai-sampai dia melihat sebuah lorong tangga bawah yang gelap. Setelah itu, Alfi sadar, dia langsung turun dan langsung bertemu dengan Nara. Alfi mengatakan kepada mereka, "Apa mau kalian?" Ternyata, Jenar dan kawan-kawannya menculik Alfi dan Nara, meminta tolong untuk mengembalikan arwah Pak Ayub yang sudah kembali ke dunia ini. Gadis langsung memberikan buku itu kepada Alfi. Seketika, Alfi melihat dan tiba-tiba dia muntah. Setelah itu, mereka langsung ke basement melakukan ritual itu. Alfi bertanya, makhluk apa ini? Dia dikenal sebagai sosok pemberi pencerahan dan keabadian. Dia bernama Molok. Setelah itu, mereka langsung melakukan ritual itu.
Setelah melakukan ritual itu, keanehan terjadi, seperti barang-barang tercampak dan roda gergaji tiba-tiba berputar mengarahkan mereka. Sampai akhirnya mereka selamat, tetapi Jenar merasakan kecekik. Ternyata Alfi melihat bahwa yang mencekik Jenar ialah Pak Ayub. Alfi dan yang lainnya membantu Jenar, namun naasnya Jenar mati. Setelah itu, Alfi menyuruh Rizky menutup pintu basement, tetapi arwah Ayub langsung ke atas dan merasuki Rizky. Rizky langsung mengejar Nara. Alfi berusaha ke atas menjumpai Nara dan Alfi langsung membunuh Rizky. Scene berpindah. Alfi menyuruh Leo dan Budi untuk mengunci basement dan Alfi marah kepada Martha karena dia memberikan informasi yang salah yang seharusnya mengembalikan Ayub tetapi malah memanggilnya. Alfi minta untuk dihantarkan pulang. Saat di mobil, tiba-tiba scene berpindah. Di kamar, Alfi sadar dan mengatakan bahwa Pak Ayub akan mengejar kalian, dan Alfi menyuruh Budi untuk memanggil Martha beserta buku itu. Setelah mereka berkumpul, Budi menyuruh Leo untuk keluar dan Leo mencari gadis. Sampai di dapur, tiba-tiba Leo melihat sebuah pentagram berada di pintu basement dan gadis langsung mendorong Leo dan mengunci Leo. Leo berusaha untuk meminta tolong dari talkie-walkie, namun yang menjawab adalah Pak Ayub. Tiba-tiba dia melihat pocong ngesot ke arah dia. Tiba-tiba pocong itu udah gak ada, dan tiba-tiba ada sebuah tangan menangkap mulut Leo sampai akhirnya dia mati dan dia bawa ke basement. Di sisi lain, gadis langsung melakukan ritual penyembah setan. Jadi hambamu, seperti kau menjadi hambanya. Scene berpindah. Alfi bertanya kepada Martha dan Budi. Setelah itu, Alfi bangun untuk membuka pintu, tetapi pintu tersebut terkunci. Alfi mengajak Budi untuk membuka pintu itu. Setelah terbuka, mereka melihat gadis di tangga. Gadis menyuruh Budi dan Martha untuk menyembahnya. Ternyata terbongkarlah semuanya bahwa yang membunuh Dewi ialah gadis karena ia mau membangkitkan Pak Ayub. Namun usahanya dia hanya sebentar, dan gadislah yang mengusulkan bahwa untuk menyulik Alfi dan menyuruh untuk melakukan ritual. Budi langsung membakar buku itu, tetapi gadis mencegahnya, membuat Budi melayang dan melemparnya sampai pingsan. Alfi berusaha untuk menyerang gadis, tetapi gadis mengeluarkan ilmunya, mengangkat Budi dan melemparnya ke Alfi. Gadis langsung mendekati Martha dan Nara. Martha langsung menyerang gadis dengan pisau, tetapi gadis mengeluarkan ilmunya dan membuat Martha menusuk dirinya sendiri. Dan saat gadis berbicara sama Martha, Martha berusaha mengambil buku dari gadis, dan gadis langsung melempar Martha ke arah Alfi. Gadis langsung mengambil lampu semprong dan melemparnya ke kamar sampai rumah itu kebakar. Alfi berusaha untuk membantu Martha, tetapi Martha memberikan buku itu dan Martha meninggal. Alfi langsung membuka buku itu, melukai jempolnya sampai berdarah dan dilengketkan ke buku. Seketika, Alfi langsung mengarahkan tangannya ke meja untuk membuka pintu. Akhirnya, pintu itu terbuka dan tangannya Alfi langsung hitam dan jadi tangan iblis.
Alfi langsung membantu Budi untuk keluar dari rumah itu, dan Alfi langsung masuk untuk membantu Nara. Akhirnya Alfi bertemu dengan Nara dan mereka langsung keluar. Tetapi di belakang mereka terlihat arwah Marta berubah menjadi arwah Ayub, dan arwah Ayub langsung menyerang Alfi. Gadis mengeluarkan lidah panjangnya. Alfi langsung mengambil pisau dan menusuk lidah gadis. Gadis langsung merasa kesakitan dan langsung melempar Alfi. Nara berusaha menyelamati Alfi dan Alfi menyuruh Nara untuk keluar. Saat Nara naik tangga, Alfi langsung menyerang gadis dan Alfi mengarahkan tangannya ke mata gergaji menyerang gadis. Setelah itu, Alfi dan Nara keluar dan ternyata gadis masih hidup dan langsung melempar mata gergaji ke mereka. Alfi dan Nara langsung keluar rumah dan gadis mau menyerang Alfi dan Nara. Tetapi Budi langsung menabrak gadis sampai gadis terjatuh. Budi langsung menghampiri Nara dan Alfi. Namun, di perut gadis tiba-tiba bergerak dan keluar arwah Pak Ayub. Pak Ayub langsung menyerang mereka, tetapi Alfi menyelamati Nara dan Budi. Alfi merasakan hal aneh pada dirinya, dan Alfi langsung mengeluarkan pisaunya dan menusuk dirinya sendiri, dan Alfi mati. Scene berpindah, di mana Alfi berada di alam goib. Tiba-tiba ada sesosok hantu kepala kambing yang bernama Molok. Molok langsung mendekati Alfi dan memberikan dia satu kesempatan karena dia berusaha dan gigih dalam menghentikan dirinya sebagai tumbal pesugihan. Seketika Alfi terbangun dan memeluk Nara. Budi merasa lega dan Budi melihat teman-temannya di dalam rumah itu. Scene berakhir di mana mereka mau gerak keluar dari rumah itu. Budi bertanya kepada Alfi, ini ada gunanya nggak? Oh bahaya. Bahaya. Apaan? Nara, seatbelt. dan film selesai. Oke Wak, itulah alur cerita film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Jika kalian mau request alur cerita film, mohon isi kolom di komentar. Terima kasih Wak telah menonton video Putra. Putra minta maaf jika ada salah-salah kata dan menyinggung perasaan Wak. Putra akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.